Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Madza fi Sya'ban. Alhamdulillah sudah di halaman 38. Di poin kelima. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang kelima, Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana lahu zalika 'idlu 'ashri riqabin a'taqaha liwajhillahi ta'ala. Barang siapa yang berselawat ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kana lahu, adalah demikian itu bagi nyaman. Itu idla itu baca. Idla 'ashri itu sebanding 10 leher, mana 10 budak. Ataqaha yang membebaskan ia akannya budak tadi. Diwajihillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi kelihatannya ini sekali ya. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi. Jadi kemungkinan kalau kita lihat hadis-hadis sebelumnya. Barang siapa yang berselawat ia kepada Nabi. Berarti sekali. Adalah baginya. Adalah demikian selawat baginya itu. Wa'idillah. Sebanding 10 leher. Mananya 10 budak. Ataqaha yang membebaskan ia akannya budak. Liwajillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya hadis di belakang kan man shalla alayya maratan wahidah atau salatan wahidah. Ini berarti sekali juga. Fa'anil Barra ibn Azib. Maka dari Barra bin Azib radhiyallahu an, anna nabiyya bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi, Man shalla alayya maratan barang siapa yang berselawat ia kepadaku sekali, kataballahu ta'ala lahu, niscaya menulis oleh Allah taala untuknya asyara hasanatin 10 kebaikan. Wa maha anhu asyara sayiatin dan menghapus hanya Allah dari nyaman asyara sayiatin akan 10 keburukan. Wa rafa'ahu biha asyara darajatin mengangkat ianya Allah akan nyaman dengan sebabnya satu salawat asyara darajatin akan 10 derajat. Wa kunna lahu wa kunna lahu idla asyri riqabin dan adalah dianya adalah dianya selawat bagi nyaman itu sebanding 10 budak yang dimerdekakan. Nah itu. Qala al-Munziri berkatalah oleh Syekh al-Munziri. Rawahu Ibnu Abi Asim meriwayatkan akan hadis oleh Ibnu Abi Asim fi kitab shalah dalam kitab selawat. An Maula dari Maula lil Bara milik Bara dari Maula milik Bara lam yusami anhu. Nah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Shalah dari Maula, dari budak milik Barra. Lam yusamihi yang tidak menyebutkan ianya Maula itu akannya hadis anhu darinya Barra. Ya, dalam hadis itu dia tidak menyebutkan kalau mengambil hadis ini dari Barra bin Azib. Baik dari Barra radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Nah, 6. Jadi kesimpulannya, fadilah salawat yang kelima itu selain Allah balas 10 kali, Allah hapus 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat, seperti membebaskan 10 budak. 6. Innaha sababun fi maghfiratin dzunub. Sesungguhnya selawat itu menjadi sebab dalam diampuninya segala dosa-dosa. Sesungguhnya selawat itu menjadi sebab dalam pengampunan dosa.
Wa dzalika ala hasabi imanil mu'mini wa hubbihi wa ikhlasihi fi salatihi ala nabi. Formula demikian, itu di atas sekira-kira keimanan seorang yang beriman dan cintanya orang yang beriman, wa ikhlasihi dan ikhlasnya orang yang beriman, fi salatihi dalam selawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergantung keimanan kita, cinta dan ikhlas kita dalam berselawat, seukuran itu pula dosa kita diampuni. Fakat arawa Ibnu Abi Asim, maka sungguh telah meriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim At-Tabrani dan oleh At-Tabrani dari Abi Kahil radhiyallahu an, qala berkata ianya Abi Kahil. Abi Kahil. Apa kata Abi Kahil? Qala li Rasulullah. Telah bersabda bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Kahilin, wahai Aba Kahil. Man shalla alayya kulla yawmin salasa marratin. Barang siapa yang berselawat dia kepadaku kulla yawmin pada setiap hari. Salasa marratin 3 kali. Wa kulla lailatin dan pada setiap malam salasa marratin 3 kali juga. Hubban karena cinta, wasyaukan syaukan atau karena rindu ilayya kepadaku, kana haqqan 'alallah. Niscaya adalah hak atas Allah itu ayyaghfira lahu bahwa mengampuni ianya Allah baginya man zunubahu akan dosa-dosanya tilkal lailah yang ada pada demikian malam wazalikal yoma dan pada demikian hari. Nah, ini 3 kali selawat bisa meleburkan dosa pada malam itu. Sedikit lagi saya baca. Waqad auradahul Munziri bisigati ruwiya dan sungguh telah mendatangkan akan ini hadis oleh Syekh Munziri dengan sigat ruwiya. Ruwiya menunjukkan kepada dhaif dikit kan. Wa zakarahu fi Jila'il Afham dan menyebut dia akannya hadis ini dalam kitab Jila'il Afham bisnadi dengan sanadnya hadis. Cuma di sini beliau nggak menyebut sanad hadis, cuma langsung aja diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim atau berani dari Abi Kahil. Nah, itu dia. Selawat juga bisa membuat dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Silakan lanjut Ustaz. Siapa yang mau baca? Tujuh. Ya. Tafadhol, siapa yang duluan? Hmm. Ayo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ya, silakan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah, Ustaz Zainul udah mulai tadi. Silakan Ustaz oh. Muhammad Zainul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tastaghfaru li sahibiha wa tu'nasahu fi qabrihi. Salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tastaghfiru ya, mengampuni. Ala salawat itu Minta ampun. bagi Minta ampun ianya selawat ya. oh, meminta ampun. Salawat itu li sahibnya bagi yang membaca salawat tersebut. Waktu ini suhu dan Doa nih suhu kelihatannya. Wa doa nih suhu. waktu ini suhu di kabri dan memberikan keringanan nih dalam kuburnya. Semacam menemani lah. Oh, Teman yang menemani. romantis namanya doa nih Oh, suhu. Menemani iya kan ya. menemani iya kan di dalam kuburnya. Hmm. Faqad ruwiya an Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu telah berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min abdin shalla alayya salatan. Tiadalah dari seorang hamba bersalawat kepadaku 1 kali salawat illa kharaja biha malakun hatta yaji'u biha wajhur rahman azza wa jalla, kecuali dia keluar dengannya itu malaikat yang datang dengannya itu wajah wajur Rahman azza wa jal. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, maka berfirman Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, idhabu biha ila qabri abdi tastaghfiru li sahibiha. Pergilah kalian dengannya
kepada Selawannya. kubur Hmm. dengan salawat itu kepada kubur hambaku dan meminta ampunlah untuk yang membaca salawat tersebut. Watak watak tiru biha ainu dan Oke, Ustaz. amanat takiru Tenang, tenang, bahagia. dan bahagialah dengannya ainu matanya. Nah, titik. Jadi ini coba kita lihat. Ini yang berselawat kira-kira yang minta ampun selawat apa ini kelihatannya ya malaikat bukan selawat. Coba Ustaz. Coba. Yang ketujuh salatu ala Nabi. Bermula selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tastaghfiru. Minta ampun ya hanya selawat kalau judul kan. Selawat itu yang Ya, istighfar bagi pemiliknya selawat. Wa anisuhu menemani ianya selawat akannya. Sahib dalam kuburnya. Dalilnya waqad ruya, sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata ianya Sayyidah Aisyah. Qala Rasulullah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin" tidak ada dari seorang hamba yang salat ia, berselawat ia kepadaku akan satu salat illa kharaja, kecuali keluar dengan sebabnya salawat. Malakun oleh seorang malaikat. Ya, malaikat. Dengan sebab selawat muncul malaikat satu. Hatta yaji abiha. Hingga datang ianya malaikat dengan membawanya selawat. Kelihatan kan? Hatta yaji'a. Hingga datang malaikat tersebut biha dengannya selawat tadi. Datang ke mana? Wajah Rahman. Ke hadapan Tuhan. Nah, ini kita memaknain biasa kan? Maksudnya mendekati Tuhan. Bukan ke hadapan. Tuhan nggak ada hadapan belakang kan? Datang ia dengannya selawat wajah Rahman ke hadapan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maka berfirmanlah oleh Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Idhabu biha. Ini Allah menghitab malaikat kalau di sini kan. Pergilah kamu dengannya selawat tadi. Bisa disebut juga selawat yang istighfar kan. Karena malaikat ini muncul kan dengan sebab selawat. Nah, itu. Apa firman Allah? Idhabu biha. Pergilah kamu dengannya selawat ila qabri abdi. Kepada kubur hambaku. Tastaghfiru li sahibiha. Engkau minta ampun untuk pemiliknya selawat. Ya. Atau pergilah kamu dengannya selawat kepada kubur hambaku, tastaghfiru. Yang minta ampun ianya selawat bagi pemiliknya. Watakarru atau watakiru, karena yakiru watakiru biha dan menjadi bahagia dengan sebabnya selawat oleh matanya pemilik. Nah itu, nah, ini hadis, nah. Kelihatannya hadis lemah, lemah jidan. Memaknain aja susah, Ustaz. Begitu lebih kurangnya. Tapi nggak apa-apa, Ustaz, apa ya. Nah, itu. Gantian Ustaz, siapa lagi? Yang ke-8. Kita putar-putar aja Ustaz. Satu orang satu poin. Nah, silakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatus salawat tsamin. Nah, wa min khasa'is salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari kekhususan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibiha ber meminta apa ini Memberi syafaat. mensyafaat Hmm. memberi syafaat oleh Rasul kepada sahibnya. Ya. Fakbru ya, maka sungguh telah diriwayatkan Ibnu Abi Dawud Dawud an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i pada sebuah haji wada' yaqul Nabi berkata Inna Allah azza wa jal sungguh Allah azza wa jalla qad wahaba lakum telah memberikan kepada kalian dzunubakum indal istighfari akan dosa-dosa kalian ketika kalian meminta ampun. Faman istaghfara biniyatin sadiqatin ghufira lahu. Maka bermula siapa yang meminta ampun dengan niat yang benar, ya diampuni baginya. Wa man qala dan siapa orang yang berkata La ilaha illallah rajjaha mizanahu. Siapa orang yang berkata La ilaha illallah niscaya akan
dikuatkan mizanahu akan timbangan. Man shalla alaiya dan siapa orang yang bersalawat kepadaku kuntu syafi'uhu yaumal qiyamah. Maka aku akan madi bermakna mudhari ini ya. Maka aku akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Ya, syafi'ahu, pemberi syafaat. Nah, itulah Oh, Ustaz. jadi kabarnya kan ya. Ya, jadi poin ke berapa tadi? Poin ke-8. Jadi, fadilah selawat selanjutnya, Nabi akan memberi syafaat kepada orang yang berselawat. Nah, itu. Aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada berkata, ya sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu kat wahaba, sungguh telah memberikan ianya Allah bagimu akan dosamu, menghibahkan, memberikan. Mana memberikan mengampuni. Ketika kamu istighfar, dosamu diberikan kepada kamu. Kemudian masa diberikan kayak semacam diampuni lah. Allah Azza wa Jalla Iya, itu sungguh kayak, memberikan ya untukmu. Gimana, Ustaz? kayak gimana gitu wahabat jadi mana mengampuni. Ya, emang diampuni, dihibahkan maknanya emang diampuni. Jadi gini, kita melakukan satu kesalahan itu kayak ada sanksinya itu kan. Jadi sanksi itulah yang diberikan kepada kita, jadi nggak ditahan. Maknanya hibah emang. Ya, Ya, ya. Menghibahkan ia untukmu akan dosa-dosamu ketika istighfar, maka barang siapa yang istighfar ya dengan niat yang benar, bisa diampuni baginya. Barang siapa yang berkata ya la ilaha illallah rajaha mizanoh. Jadi kuatlah oleh timbangannya. Barang siapa yang sholat ia kepadaku, berselawat ia kepadaku, kuntu syafi'ah. Adalah aku itu yang memberi syafaah baginya. Yaumal kiamah pada hari kiamat. Masya Allah. Ada tambah lagi. Banyak banget fadilah. Sampai kita lupa yang di belakang. Ustaz. Yang ke-9. Ustaz Ilham. Silakan Ustaz Ilham. Lanjut, lanjut tunggu dulu. Ya, aman. Ustaz Jumali mau tabarukan Ustaz Jumali. Ya, Allah Akbar. Saya Ustaz juga. Jumali dia banjir rumahnya ini hujan Gimana? besar nih. Insya Allah. Ya, ini giliran saya ada nomor 9 ya. Saya juga dapat jatah kan. Wa min Ya, fadailis shalah. Sebahagian dari kelebihan salat ala Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tanfil faqra. Sesungguhnya salawat itu menghilangkan ia akan kefakiran. Wa tafidu bil khairi dan mencurahkan ia bil khairi wal barakah dengan kebaikan dan keberkahan. Qad ja'a dzalika min iddati turuqin dan sungguh datanglah oleh demikian dari beberapa jalur. Biasanida muta'addidatin dengan sanad-sanad yang banyak. Yukawi ba'duha ba'dan yang menguatkan oleh sebahagiannya sanad akan sebahagian yang lain. Nah, ini banyak hadis katanya yang menyatakan memang selawat itu menafikan kefakiran. Farawa Abu Naim an Samurata bin Jundub. Maka telah meriwayatkan oleh Abu Naim dari Samurata ibni Junduba dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an qala berkata ianya Samurah Ja'a rajulun ila Rasulillah datanglah oleh seorang laki-laki kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata ianya laki-laki, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aqrabul a'mala ilallah?" Apa itu yang paling dekat amal menuju Allah? Faqala berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadis. Amal yang paling bisa mendekatkan kepada Allah itu sidqul hadis, jujur bicara, wa adaul amanah dan menyampaikan amanah. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, zidna. Wahai Rasulullah, tambahkan olehmu kepada kami. Qala berkata ianya Nabi, salatul laili. Tambah lagi salat malam, saumul hawajir. Saumul hawajir, puasa pada hari-hari yang panas. Hawajir ini hari-hari yang panas. Saumul hawajir, puasa melakukan puasa pada hari-hari yang terik. Qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zidna. Masya Allah ini. Tambah lagi ya Rasul, tambah olehmu kepada kami. Qala Nabi berkata, kasratu zikri, banyaknya berzikir, wassalati alayya, banyaknya berselawat kepadaku, atau bermula banyak zikir dan banyak berselawat kepadaku itu tanfil faqra itu menafikan ia akan kefakiran.
Qultu aku berkata, zidna ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Qala Nabi, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, man amma falyukhafif. Barang siapa yang menjadi imam ia falyukhafif, maka hendak meringankan ia. Fa inna minhumul kabira. Karena sebahagian dari mereka, karena maksud sebahagian dari mereka, mereka makmum itu al-kabiro, ada orang yang udah tua, wal alila, ada orang sakit, wal dha'ifa, ada orang lemah, wadzal hajati, dan ada yang memiliki hajat. Makanya kalau jadi imam ringan saja, kata Nabi. Warawal hafidhu Abu Musa al-Madaini, dan telah meriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Musa al-Madaini bisnadihi dengan isnadnya hadis. An Sahal bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala, berkata ianya Sahal bin Sa'ad. Ja'a rajulun ilan Nabi, datanglah oleh seorang laki-laki ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaihil faqra, maka mengadukan ianya rajul, ianya laki-laki, ilaihi kepadanya Nabi, al faqra, akan kefakiran, wadhaikal ma'aishi, dan sempitnya hidup, awil ma'ashi, atau sempitnya kehidupan, sempit, susah rezeki, macet. Faqala lahu, maka berkata baginya rajul, baginya laki-laki, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza dakhalta manzilika, manzilaka, bila engkau memasuki akan rumahmu, bila engkau masuk rumahmu, fasallim, maka beri salam olehmu, ingka nafi ahadun aw yakun fi ahadun, maka beri salam olehmu jika ada dalamnya rumah seseorang atau jika tidak ada dalamnya rumah seseorang. Ketika kamu masuk rumah, baik ada orang nggak ada orang, beri salam. Assalamualaikum ya, ya ahlal bait ya. Summa sallim alayya, kemudian beri salam olehmu kepadaku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waqra, dan baca olehmu. Kul huwallahu ahad. Marratan wahidah, sekali saja. Masya Allah, ini resepnya saya. Fafa'ala rajulu, maka mempraktekkanlah oleh laki-laki tadi. Fa'adarrallahu alaihi rizqa, maka mengucurkan. Adarra. Mengucurkan oleh Allah alaihi kepadanya rajul akan rizki. Hatta afadha, hingga melimpah ianya rizki, ala jiranihi, kepada tetangga-tetangganya, wa qarabatihi, dan kerabat-kerabatnya. Kepenuhan misalnya afadha, penuh nih, hingga melimpah ya, sehingga tetangganya, kerabat-kerabatnya ikut ikut jadi mudah rezeki. Ya, begitu menurut riwayat ini. Ya, afadha berarti fiilnya afadha yufidu, berarti di atas tadi kita baca Ustaz. Yufidu. Mana tadi? Tufidu ini. Annaha tanfil faqra wa tufidu bil khairi wal barakah. Salawat itu menafikan kefakiran dan melimpahkan ya, menurunkan ya, mencurahkan ya dengan kebaikan dan barokah. Nah, itu sudah selesai tugas saya, Ustaz. Tinggal gantian. Berarti jar, kalau dibaca tufidu itu maf'ulnya jar majrur itu. Nggak perlu maf'ul, kelihatannya memang kan ada juga yang af'ala lazim, misalkan. Nah, gitu. Hmm, nah itu. Memang penggunaannya. Maksud saya kadang-kadang kita tahu fi'il dari penggunaan biasa. Afadha. Ini buktinya di sini afadha kan? Ya, bukan fadha, afadha. Berarti tadi mesti tufidu. Kelihatannya begitu Ustaz. Dan nggak harus af'ala itu lazim, muta'addi nggak harus. Banyak juga af'ala yang lazim. Nah, itu Ustaz. Ini kembali ke Ustaz Zainal. Silakan Ustaz, yang nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Min fadail salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Anna min aktsari Ustaz ya? Aksara kelihatan. Anna man aktsara berarti ya. Iya, iya. Anna man aktsara minha yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasibi. Daripada keutamaan salawat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya siapa yang terbanyak daripada salawat, maka Rasul, jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aula, sebaik-baik manusia gitu. Ya. Fakat rawa at-Tirmizi wa Hasan
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثره علي صلاة. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Tirmizi dan ada Hasan dan Hasan ya. Menghasankan ianya Dan menghasankan Turmudi. ia. Dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia pada hari kiamat adalah yang paling banyak dari mereka bersalawat kepada. Qala Ibnu Hibban rahimahullah taala fi hadzal hadis Kecil dalil. sekali suaranya. Ya, Ya, kecil ya. Kecil, Ustaz. satu Bismillah gimana? Suara Ustaz kecil katanya. Oh, Suara kecil yang putus-putus lagi. Bisik-bisik. maklum, maklum sinyal timur paling timur. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, Ustaz. Lanjutkan. Silakan Nanti, Ustaz. nanti saya Dengar. ulang lagi. Eh, Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة أي أقربهم من أصحاب الحديث إذا ليس في هذه الأمة أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم. قال العلامة الهيثمي رحمه الله تعالى وكذا قال غيره به بشارة عزيمة لأصحابه بأصحاب الحديث لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا نهارا وليلا عند القراءة والكتابة. فهم فهموني أستاذ. Fahum, fahum. فهم أكثر الناس صلاة لذلك اختصوا بهذه المنقبة من بين سائر فرق العلماء. Masya Allah. Oke, Ustaz. Saya ulangi maknanya karena kurang terang. Min fadhailis shalah, sebahagian dari keutamaan berselawat alaihi kepadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu annaman aksara minha. Langsung orang-orang yang memperbanyak ia darinya selawat. Nah, ini aksara Ustaz nih, nggak ada maf'ulnya. Mana Ustaz Aidil kan? Af'ala kan? Annaman aksara. Langsung orang-orang yang memperbanyak ia darinya selawat. Yakunu Rasulullah itu adalah Rasulullah. Bahwasung itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aulan nas, itu yang paling dekatnya manusia dengan nyaman. Jadi aulannya paling dekat. Orang yang paling banyak selawat paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Insyaallah. Fakat rawat Turmuziyu, maka sungguh telah meriwayatkan oleh At-Turmuzi wa hassanahu dan menghasankan dianya Turmuzi akannya hadis. Dari mana? Diriwayatkan an Anasin radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu an anna nabiyya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah." Bermula yang paling dekatnya manusia denganku pada hari kiamat itu aksaruhum. Itu yang paling banyak dari mereka alaiya kepadaku salatan nisbah selawat. Yang paling banyak selawat itu yang paling aula. Mana aula yang paling dekat. Qala Ibnu Hibban, berkata oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Apa kata Ibnu Hibban? Fi hadzal hadisi dalilun. Dalam ini hadis itu menunjukkan ala anna aulan nas kepada bahwa sedekat-dekat manusia bi Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah pada hari kiamat. Ai akrabahum minhu. Jadi aula mananya akrabah. Artinya yang paling dekatnya manusia darinya Nabi itu ashabul hadis. Itu pemilik hadis. Ashabul hadis ini orang-orang yang suka meriwayatkan hadis. Ini Ibnu Hibban termasuk ashabul hadis kan? Gak apa-apa ini mendukung mazhab sendiri. Ibnu Hibban berkata dalam ini hadis menunjukkan bahwa manusia yang paling dekat dengan Nabi alaihissalam di hari kiamat itulah ashabul hadis, para perawi hadis. Kenapa? Idlaisa fi hadhil ummati karena tidak ada dalam golongan ini ummah itu aksaru salatan itu yang paling banyak nisbah selawatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minhum dari mereka. Yang paling banyak berselawat kepada Nabi katanya ashabul hadis. Karena setiap kali mereka meriwayatkan hadis pasti ada nama Nabi. Pasti berselawat kan? Nah, karena tidak ada dalam ini umat itu aksaru. Itu yang lebih banyak nisbah selawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minhum dari mereka ashabul hadis. Nah, itu.
Qala al-'allamatul Haitamiyu berkata oleh Allamah Haitami rahimahullahu taala. Wa kadza qala ghairuh, demikian pula berkata oleh selainnya Al-Haitami. Apa kata beliau? Fihi bisyaratun azimah, dalamnya hadis di atas bisyaratun azimah. Syarah biasanya gaji Ustaz. Kabar gembira, bukan kabar duka. Bisyaratun azimah itu bisyarah, kabar gembira yang besar di ashabil hadis, bagi pemilik ashabil hadis, bagi ulama-ulama perawi hadis. Kenapa? Li'annahum yusalluna 'alan nabi. Karena mereka ashabul hadis itu mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Nisbah perkataannya, nisbah perbuatannya, naharan walailan, siang hari dan malam hari. Indal qiraati wal kitabah, ketika membaca hadis dan ketika menulisnya hadis. Fahum aksarun nasi salatan, maka mereka itulah yang paling banyaknya manusia nisbah selawatnya. Lidzalik, karena ini, yahtasu bihadhil manqabah, terkhususlah mereka dengan ini kelebihan. Min baini sa'iri firaqil ulama, di antara semua kelompok-kelompok para ulama. Ini kata Syekh Al-Haythami. Jadi ahli hadis adalah yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat. Gitu, Ustaz. Udah habis poin. Ya, benar. Nah, itu. Selawat. Saya bacakan gua. Nah, silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadailis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam anna barakataha anna barakataha barakataha ya. Berarti Barokatiha. Jamaah Anas. oh sini nggak ada alif ya Tengku di Oh, kitab. enggak ada. Oh, iya, iya. Anna barakatiha Ya, wa khairatiha ya. adraka yudriku tudrikur rajulu al musalliya wa waladuhu apa nih wa waladuhu wa Walada waladihi. apa nih wa walada Anaknya dan wa cucunya kan. oh gitu. Kamaru ya an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tudriku ar-rajul wa waladuhu wa waladihi. Hmm. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amartana kama kama Amartana. amaratna ya Benar-benar. Amartana. amartana ya bagaimana engkau memerintahkan kami an nusalliya alaihi kama yuhibbu an yusalla alaihi wa kama yuhibbu an yusalla alaihi wa kama huwa ahluhu indaka wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaina ma'ahum ajma'ina. Hmm. Titik dulu, Ustaz. Nah, itu. Yang ke-11, wa min fadaili shalah. Sebahagian dari kelebihan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anna barakatiha. Wa sungguh barokahnya salawat, wa khairatiha, kebaikan-kebaikannya salawat, tudriku, mendapati ia akan ar-rajulal musalliya, akan laki-laki yang berselawat, wa waladahu, dan akan anaknya, wa walada waladihi, dan anak dari anaknya, cucunya. Mana tudriku, keberkahan dari selawat, kebaikan itu bisa sampai kepada orang yang berselawat, kepada anaknya, kepada cucunya, 3 generasi, Ustaz. Hmm. Barokahnya sampai bukan 7 turunan nih. Berarti nggak sampai 7 turunan ya, 2 keturunan, anak dan cucu. Nah itu barokah ya. Kamar ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan akan dia nyama dari Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu, sesungguhnya Hudzaifah berkata, ianya beliau, as-salatu ala nabi, bermula berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudriku, itu mendapati ia akan laki-laki, arajula wa waladahu, dan akan putranya, anaknya, wa walada waladih, dan akan anak dari anak-anaknya, cucunya kan. Ya, inilah selawat nih, Abu Ya berselawat nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah, berselawatlah engkau kepada junjungan kami Muhammad, kama amartana, sebagaimana engkau telah memerintahkan akan kami, an nusalli alaih, bahwa kami berselawat kepada beliau. Wa kama tuhibbu ay yusalla alaih, sebagaimana engkau suka bahwa dibaca selawat orang kepadanya. Wa kama yuhibbu ay yusalla alaih, dan sebagaimana yuhibbu, suka ianya Nabi, bahwa dibaca selawat orang kepadanya Nabi. Wa kama huwa ahluh indak, sebagaimana dianya Nabi itu memang ahluhu, berhaknya
Sebagaimana ma yang dia nyamai itu haknya Nabi yang indaka di sisimu. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim itu jazan. Wa alaina ma'ahum ajma'in. Kita juga ikutan. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ustaz Bisri mau baca Ustaz Bisri. Biar barokah. Ya, Assalamualaikum Teguh. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Silakan Ustaz. Masya Allah. Ini bagian parfum Ustaz nih. Yang mana Teguh? nih, Tibul Majalis. Oh, Tayyibul Majalis. Tayyibul Bismillahirrahmanirrahim. Tayyibul Majalisi bisolati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajal hakimu bisanadihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin jalasu majlisan wa tafraqu minhu lam yadhkurullaha fihi illa lam yadhkurullaha fihi illa kama illa kama innama tafraqu an si batin himarin an si batin himarin wa kana alaihim usratun yaumil kiamat himarin nggih. Ya, keledai kan? Bangkai keledai. Bangkai keledai wa kana alaihim usratun yaumil kiamat. Udah tunggu. Ya, boleh ya. Saya mana ini Ustaz? Yang ke selanjutnya tapi ini nggak ada tulisan lagi poin keberapa. Ini judulnya Tibul Majalis. Wanginya majelis-majelis dengan sebab berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ada taburan parfum misalnya. Akhrajal Hakimu bisa nadih mengeluarkan oleh Al Hakim dengan sanadnya. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata yanya Abi Hurairah. Qala Rasulullah bersabdalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min qaumin jalasu majlisan. Tidak ada dari satu kaum yang duduk oleh mereka pada satu majelis. Fatafarraqu minhu dan mereka berpisah darinya majelis. Lam yadhkurullah yang tidak menyebut oleh mereka akan Allah dalamnya majelis. Illa ka'annama. Kecuali seolah-olah tafarraku berpisahlah mereka. Anji fatihimarin. Berpisahlah mereka dari bangkai keledai. Maknanya mengeluarkan bau seperti bau bangkai keledai. Wa kana alaihim hasaratun yaumal qiyamah dan ada ia hasaratan. Ada ia ianya perpisahan atau ianya majelis di atas mereka itu hasarah menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ini kalau enggak menyebut Allah Ustaz. Bukan enggak berselawat kan dalam hadis ini ya. Berarti belum ketemu ini hadis tentang majelis yang tidak ada selawatnya enggak. Ini majelis yang mereka tidak menyebutkan Allah dalamnya majelis. Ya, makanya anjurannya ketika kita berpisah subhanakallah wa bihamdi kan paling kurang mengingat Allah. Dah. Wa akhrajahu al-Munziri mengeluarkan akannya hadis oleh Al-Munziri fit Targhib dalam kitab Targhib wa Tarhib wa qala berkata oleh Al-Munziri rawahu meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Abu Dawud Al-Hakim dan oleh Hakim. Wa qala dan Hakim berkata sahihun ala syarri Muslim. Dianya hadis itu sahih atas syaratnya Muslim. Qultu aku berkata Qad sahan Nawawi sungguh telah mensahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar wa Riyad dan dalam kitab Riyadhus Shalihin sanadahu akan sanadnya hadis di atas. Qala Ibnul Jauzi berkatalah oleh Ibnul Jauzi fil Bustan dalam kitab Al Bustan. Tapi di sini bukan masalah Nabi Ustaz, menyebutkan Allah kah? Apa salah? Salah. Ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fihi. Kan enggak nas kepada selawat nih. Kemudian coba Di Ustaz lihat. bawahnya ada keterangan Teguh. Ada. Nah, Nah, ini. Kemudian berkata Ibnul Jauzi dalam Bustan. Idza kanal majlisul ladzi. Apabila adalah majelis-majelis yang tidak diselawatkan dalamnya majelis kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam yatafarraqu minhu ahlu. Berpisahlah darinya majelis oleh ahlinya majelis an antani dari lebih bau minji fati an antana juga boleh dari lebih bau minji fati himarin dari bau keledai bangkai keledai. Fala garwa maka tidak boleh tidak ayat tafarraqal musallun bahwa berpisahlah oleh orang-orang yang berselawat kepada Nabi min majlisim dari majelis mereka an atyaba dari lebih wangi min khazanatil itar dari gudangnya minyak wangi. Maknanya dari mana beliau memahami ini Ustaz? Sedangkan dalam hadis nggak membahas selawat. Itu maksud saya. Ya kan? Itu mungkin saya Gimana? ikut dari kalimat salawat itu Allahumma sholli. Sana kan ada lafzul jalalah itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu. Enggak, enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya begini. Ini judulnya Majelis Jadi Wangi dengan sebab berselawat. Dalilnya, kita membuat satu majelis kemudian berpisah. Tidak menyebutkan Allah. Kan nggak membahas ini dan tidak berselawat kepada Nabi kan? Itu seolah-olah kita berpisah meninggalkan bau bangkai keledai. Dan gitu. Kemudian ada komentar nih dari Ibnul Jauzi. Beliau menyatakan bila majelis yang tidak ada selawat dalam majelis mereka berpisah meninggalkan bau bangkai keledai, berarti majelis yang ada selawatnya mengeluarkan wangi sebaliknya kan? Ini benar ini kalau dalam hadis ada membahas tentang barang siapa yang tidak berselawat maka majelisnya akan bau seperti bau bangkai ini nggak ada Ustaz. Mengingat Allah kan beda lagi kan? Zikrullah sama zikru Rasulillah itu maksudnya. Ya, benar. Maksud saya kayak judul gimana Ustaz? Kayak judul sama pembahasan nggak nyambung kayaknya. Atau mungkin Hmm. di bawah lagi mungkin. Coba saya baca lagi saya. Oke, itu Ya, ini masuk kan kata Ibnu Jauzi. Nah, maka tidak boleh ya, tidak ayat memang tafarraqal musallun berpisahlah oleh orang-orang yang berselawat kepadanya Nabi dari majelis mereka an atyaba dari lebih wangi daripada khazanatil itar gudangnya parfum minyak wangi. Wazalika bermula demikian li'annahu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena atyabat tayyibin ada ya Nabi itu paling wanginya orang yang wangi. Atharat tahirin paling sucinya orang yang suci. Wa kana iza takallama ada ianya Nabi bila berbicara ianya Nabi imtala al majlisu nisya penuhlah oleh majelis Nabi min rihil misik dari wangi misik. Wa kadzalika majlisun yudhkaru fihi nabiyyu demikian pula itu majelis yang disebutkan dalamnya majelis akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muminhu timbul darinya majelis raihatun thayyibah oleh wangi yang sedap takhtarikus samawati sab'a yang membelah ianya wangi akan langit yang tujuh hatta tantahiya ilal arsy hingga sampai ianya wangi kepada arsy wa yajidu kullun min khalqillahi rihaha dan mendapati oleh tiap-tiap dari makhluk Allah akan wanginya fil ardi di bumi ghairal insi wal jin selain manusia dan mendapati oleh tiap-tiap dari makhluk Allah akan wanginya tadi wanginya yang thayyibah wanginya selawat di bumi selain jin dan manusia fa innahum la wajadu tilkar raiha sungguhnya mereka jikalau mendapati oleh mereka akan demikian wangi tadi lastaghala kullu wahidin minhum sungguh sibuklah tiap orang dari mereka biladzatihi dengan lezatnya wangi an ma'isyatihi dari kehidupannya. Lupa pekerjaan, lupa tugas kan. Wala yajidu tilka raihata malakun dan tidak mendapati akan demikian wangi malakun oleh malaikat au khalqun oleh satu makhluk min khalqillah dari makhluk Allah taala illa astaghfara kecuali mohon ampun ianya malaikat dan makhluk tadi li ahlil majlis bagi penduduk majelis. Nah, ini kan panjang lebar beliau bahas, tapi kayak nggak ada hubungan sama dalil di atas itu maksudnya kan? Nah, ya benar. nah itu. Memang hadisnya itu kayak cuman zikir aja gitu secara Iya, umum. kecuali ada tambahan dalam hadis mungkin ada yang ketinggalan. Majelis yang tidak disebutkan Allah dan tidak disebutkan Rasulullah. Nah, misal ya. Nah, itu Ustaz. Ini saya baca dulu dikit lagi. Dan tidak mendapati akan demikian wangi oleh malaikat atau oleh makhluk dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala illa astaghfara. Kecuali mohon ampun dianya malaikat atau makhluk li ahli majlis bagi penduduk majlis. Wa yuktabu lahum bi'adadi hadhil khalqi kullihim hasanat. Dan dituliskan untuk mereka dengan sebilangan ini makhluk, seluruhnya mereka makhluk akan kebaikan. Setiap makhluk yang mendengar tadi ya. Nah, sejumlah itulah kebaikan ditulis kepada yang berselawat.
Wa yurfa'u lahum bi'adadihim darajat, dan diangkatkan untuk mereka dengan sejumlah mereka makhluk akan derajat. Sawa'un kana fil majlisi wahidun aw mi'atu alfin, sama saja adalah dalam majelis itu satu orang atau 100 orang. Nah, kullu wahidin ya'khudhu minal ajri misla hadzal adad. Bermula setiap orang itu mengambil ia dari pahala akan seperti ini bilangan. Wa ma 'indallahi aktsar, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih banyak. Nah, titik dulu. Gimana Ustaz? Sedikit Ustaz bertanya Iya, iya. Gimana Ustaz? terkait tentang kalimat wasallim dan wasallam itu yang di akhirnya itu yang mana ada pembahasannya atau enggak, gimana cara pembacaannya? Gimana Ustaz? Ya, Ini wasalim. ya wasalim, wasalam, ada yang baca wasalim, ada yang baca wasalam gitu gimana? Nah, ini karena sholli amar, berarti biasanya insya atau kepada insya Ustaz kan? Allahumma sholli wa sallim, sama-sama amar. Kalau baca wassalam, misalnya ada yang baca wassalam itu ada alasannya Ustaz. Boleh juga, maksudnya fi'il madhi berarti Ustaz. Dan memberi salam ya Allah kepada Nabi kan. Tapi biasanya kalau sallallahu wa sallama kan, biar biar imbang, biar apa namanya? Mengikuti siap. Ya, kalau awalnya amar biasanya ujungnya amar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim biasanya. Jarang yang wasallam. Nah itu. Kalau kita baca wasallam harus takwil lagi Ustaz kan? Emang boleh juga. Nah, tapi kan nggak boleh khobariyah antah kepada insya'iyah misalkan. Atau khilaf lah. Atau walaupun bacanya wasallam maksudnya wasallim itu kan banyak. Nah, Berarti tergantung kalimat pertamanya ya, Ustaz. Kedua. biasanya Ustaz. Nah, Salli wa sallim wa barik ya. Amar semua. Nah itu. Kemudian ini belum selesai Ustaz. Tentang dalil tentang wangi. Masya Allah. Gimana caranya ini? Mungkin ada ketinggalan hadisnya kali. Potongan hadis. Ya, coba. Tata'attoral awqatu ma zukirat akhbaru fil majlisil atara. Wangilah oleh waktu-waktu, Ustaz. Wangilah oleh waktu-waktu. Selama engkau ma zukirat, selama disebut akan berita-beritanya Nabi dalam majelis, al-atara akan benar-benar wangi. Tata'attoral awqat, wangilah oleh waktu-waktu, ma zukirat akhbaru, selama disebutkan akan berita-beritanya Nabi dalam majelis, al-atara ini maf'ul ta'atara kelihatannya. Maf'ul mutlak akan benar-benar wangi. Subhana khaliqih, maha suci penciptanya Nabi. Wa bari'ih, maha suci yang membuatnya Nabi. Nah, nuran akan sebagai nur, tasawwara yang membentuk ianya nur atau yang tampak ianya nur, muncul sebagai gambar ianya nur, ahsana suari akan sebaik-baik bentuk. Maha suci penciptanya Nabi, yang menciptakan Nabi yaitu Allah, wa bari'i sama nuran akan sebagai nur, tasawara yang berbentuk ya ahsana suari akan sebaik-baik bentuk syair. Cuma jadi muskil tadi. Nuran itu jadi apa Ustaz? Maf'ul, maf'ul, khalik, bari. Atau tamyiz Ustaz. Maha suci penciptanya, penciptanya Nabi ya. Nah, kita takdirkan Ustaz. Ya, yakhluquhu nuran. Menciptakan ya Allah akannya Nabi akan sebagai nur. Tasawwara. Ya, takdir. Akan sebagai nur. Atau hal juga boleh Ustaz. Hal keadaan Nabi itu nur. Yang berbentuk ya akan sebaik-baik bentuk kan boleh Ustaz. Boleh nggak? Hala kaunihi nuran. Tasawwara ahsana Perlu suwari. dari panggil jadinya jadi isim fa'il gitu. Ya kadang-kadang nggak perlu ditakwil Ustaz. Ada juga hal yang saya lihat yang nggak ditakwil. Karena jadi khabar kana pada asalnya kan. Hala kaunihi gitu kan. Ya. Hmm. Tapi seringnya katanya kalau kalau hal itu harus mustaq Ustaz. Tapi kadang-kadang takdirnya nanti kalau ketemu saya kasih lihat saya. Hala kaunihi langsung jadi khabar kana. Jadi seolah-olah kan hal itu kabar dari kauni tadi. Hala kaunihi kan. Hala kauni, kabar kauni gitu. Nah, tapi seringnya. Tapi nur itu sendiri Ustaz
Wasaf dia. Salah satu nama Allah kan An-Nur kan? Ya. Mananya Munawwir kan itu. Nah, kayak dalam ayat Allahu nurus samawati. Apa mana Allahu nurus samawati? Ya, ada yang bilang Allahu khaliqun nur. Ada yang Allahu munawwirus samawat, yang menerangi. Nah, nanti Ustaz cari Iya lagi benar. lah. Ayat ini bebas ya Arabnya. Wa anil kawazil bustami, dan dari kawaz al bustami annahu qala, beliau berkata, sa'altullah, aku minta kepada Allah taala an ara Aba Saleh, kan bahwa aku melihat akan Aba Saleh al muazzin. Aba Saleh siapa? Aba Saleh muazzina, ya. Aba Salihil muazzina. Aku minta kepada Allah bahwa aku bisa melihat akan Aba Saleh al muazzina, Aba Saleh yang menjadi tukang azan fil manam. Aku pengen melihatnya dalam tidur. Faraitu lailatan ala hayatin solihah. Maka aku melihat akannya Abah Soleh pada suatu malam di atas bentuk yang sangat bagus. Ala hayatin solihah. Perilaku yang baik, ya. Perilaku yang baik. Tampilan, hayah tampilan. Penampilan yang bagus. Fakultu lahu, maka aku berkata baginya Abi Soleh, ya Abah Soleh, akhbirni amma indakum. Beritahu aku tentang apa yang ada padamu. Faqala Abu Soleh berkata, kuntu minal halikin, adalah aku dulu itu bagian dari orang-orang yang binasa. Laula kasratu salati ala Rasul. Ya, kalau tidaklah banyaknya selawatku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini oke lah, jelas kan ada nasnya tentang selawat kan. Nah, tapi hadis di atas belum ada nasnya. Terus Gimana Ustaz? kata-kata hayy itu maksudnya mengatur artinya ya, Yang mana? perilaku atau gimana? Kayak misalnya ada doa wahai lana Nah, min itu beda lagi. amrina. Ini hayah, hayah. Sono hayyi, berikan, persiapkan, ya kan? Ah Nah, gitu ya. Oke. muhayyian orang yang mempersiapkan, muhayya yang dipersiapkan. Ini dari hayya Ustaz. Hayyi lana min amrina rasyada, itu maksud saya kan? Ya. Nah, terus rasyada itu jadi apanya itu? Jadi maf'ulnya berarti itu? Yang mana? Jadi apanya rasyada itu yang di doa itu? Wahai lana min amrina rasyada gitu. Maf'ul, maf'ul Ah, hayyi. gitu ya. Hmm. Nah, itu. Keren. Hayyi lana min amrina. Mana guys? Rian boleh kompa. Oh, ada. Nah, dikit lagi Ustaz. Wa hukiya anis shibli. Bentar. Ini kita. Wa hukiya anis shibli, dan dihikayahkan dari Asyibli rahimahullahu taala annahu qala, sesungguhnya Syibli berkata, ianya beliau, mata rajulun min jirani, meninggallah seorang laki-laki dari tetanggaku. Itu fil manami, aku melihat akan dia dalam tidur. Fasa'altu an halih. Maka aku bertanya akannya rajul, akannya tetangga tentang keadaannya. Faqala li, berkata ianya tetangga bagiku, ya Syibli, wahai Syibli, marrat bi ahwalun idham, telah berlalu denganku oleh kengerian-kengerian yang besar. Ahwal itu hal-hal yang mengerikan, ya. Huru hara. Ya Syibli, wahai Syibli, marrat bi, telah lalu denganku oleh ahwal, oleh kondisi-kondisi yang mengerikan yang besar. Wadzalika annahu lamma su'iltu, bermula demikian itu bahwa sungguh hal dan sya'an, lamma su'iltu, manakala aku ditanya dalam kubur, talajlaja lisani. Apa mana talajlaja Ustaz? Gagap, ya, gagap atau keraslah lidahku, gak bisa ngomong. Talajlaja lisani, menjadi Keluh. keluhlah oleh lidahku ketika ditanya, nggak bisa jawab. Falamma ja'anil malakani, maka manakala datang kepadaku oleh dua malaikat, wa arada ahaduhuma ayyubadira ilayya bil adab, dan menginginkan oleh salah satu keduanya bahwa menyegera ia kepadaku dengan sisa. Idzan, tiba-tiba ana bisyaksin jamil, bermula saya itu dengan seseorang yang ganteng. Ma raaitu ajmala min wajah, yang tidak aku lihat akan yang lebih ganteng darinya nisbah mukanya.
Tiba-tiba saya melihat seorang laki-laki ganteng yang belum pernah saya lihat yang lebih ganteng dari dia, lebih ganteng mukanya kan. Fahala baini wa bainahuma. Maka menghalangi ianya laki-laki antara aku dan antara keduanya dua malaikat. Fakultu lahu, maka aku berkata baginya laki-laki, Man anta, siapa engkau? Nah, siapa engkau? Nah, Mim ba'dima laqanani hujjati. Siapa engkau? Aku katakan baginya laki-laki, man anta, siapa engkau? Aku bertanya ini, mim ba'dima laqanani. Sesudah mentalkin ia akan aku akan hujjahku. Artinya sesudah malaikat, sesudah sosok ganteng tadi mengajarkan aku cara menjawab pertanyaan, baru aku tanya, man anta, siapa engkau? Mim ba'dima laqanani hujjati. Faqala, maka berkata ianya, sosok yang ganteng tadi, ana malakun, saya ini malaikat. Khalaqani Allahu min thawabis salah. Menciptakan akan aku oleh Allah dari pahala selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta kunta tuksiru minas salah, dan engkau dulu kunta adalah engkau dulu itu tuksiru, engkau memperbanyak minas salah daripada berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Fa khalaqani Allahu laka jabran li salatika. Maka menciptakan akan aku oleh Allah Ta'ala bagimu jabran, sebagai tambalan. Ini gimana menurutnya? Saya jabran, tambal ya. Maka menciptakan akan aku oleh Allah untukmu jabran sebagai tambalan li salatika, bagi salatmu ala Muhammadin, di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambalan-tambalan li ukhlisaka ini. Agar aku membebaskan akan engkau. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah, aku bebaskan min jami'il ahzan, dari semua kesedihan, kegundahan. Wamin azabin niran, dan dari siksa neraka. Hatta udkhilakal jannata, sehingga aku masukkan akan engkau ke dalam surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Nah, mudah-mudahan gitu, Ustaz. Dua baris lagi. Faya ikhwanana, maka wahai saudara kami, la tamullu minas shalah. Janganlah engkau bosan-bosan dari berselawat alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Ustaz. Ini baru masuk isi kitab bulan Sya'ban. Oh, bukan? Sya'ban syahrul Ramadan. Nah, itu Ustaz. Apa ada muskil Ustaz? Insya Allah. Ini cerita Ustaz. Banyakkan cerita. Kuntu minal halikin laula kasratu salati ala rasul. Jadi yang perlu dicari Ustaz ini Ustaz ya. Hadis tentang kalau meninggalkan majelis tanpa menyebut Nabi. Bukan tanpa zikir. Kalau tanpa zikir jelas. Ini enggak munasabat antara judul dan isinya. Ya benar. Nah itu Ustaz. Nah itu Ustaz. Nah ini udah pas sejam Ustaz ya. Kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.